the best is yet to come because of everything you said and done, every battle you have overcome. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Mari kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan, boleh datang berbakti kepada Engkau Tuhan, untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan kehidupan kami makin hari makin memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang memimpin kami kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengah hingga akhirnya. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya ajak Bapak berdiri Bapak Saudara. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu.
setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya lagi salam Bapak Saudara. Mari kita mau pujikan. dan Maha Mulia. Amin Bapak Saudara, mari kita pujikan Maha Kuasa, Maha Mulia. Karya termegah
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memujikan. Kerinduanku, kerinduanku, amin, datang padamu, Allah mulia, mawar syaraku cinta. Kaulah rajaku, kaulah rajaku, dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Saya ajak bangkit berdiri sekali lagi Bapak Saudara. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar syaraku cinta.
akan berdoa. Bapak terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan hingga saat ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami membawa diri kami Tuhan. Kami serahkan untuk kami kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, terimalah segala pujian kami kepada Tuhan. Dan urapilah kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan belajar dengan judul Come to Worship Him, ya, datang untuk menyembah Dia, ya. Masih kita dalami terus, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan, ya. Kita akan membuka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 2. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1, 2, 3, dan 8. Lukas pasal 2 ayat 1, 2, 3, dan 8. Bersama kita baca 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kita baca ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Amin. Ya. Nah, kita pertama mau bahas dulu tentang Herodes, ya. Tadi kita membaca bahwa setelah Yesus dilahirkan di Betlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur, ya. Ini peristiwanya bukan pada malam ketika Tuhan Yesus dilahirkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti kalau Anda baca di rumah dengan seksama, Tuhan Yesus beserta dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf tidak lagi ada di dalam kandang, tapi mereka ada di sebuah rumah, ya. Dan dari ayat yang terakhir saja kita mengetahui bahwa Herodes punya estimasi bahwa ini bayinya bukan baru lahir, ya, tapi mungkin sudah beberapa lama begitu, ya, mungkin sekitar beberapa bulan, ya. Nah, kita bicara dulu mengenai Herodes, ya. Siapa Herodes ini? Dan mengapa ia mau membunuh bayi Kristus? Ya, tentu kita mesti membaca memang, ya. Ada ensiklopedia, ya, ensiklopedia Alkitab itu ada, ya. Juga ensiklopedia umum juga ada, ya, tentang Herodes, ya. Herodes ini disebut Herodes Agung. Ini Herodes yang pertama, ya. Dia ini memang dia raja orang Yahudi, dia berkuasa
kurang lebih dari tahun 40 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Dia lahir kurang lebih tahun 73 sebelum Masehi. Dia sebenarnya bukan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Dia itu keturunan Edom, ya, atau dalam Perjanjian Baru disebut Idumea. Ya, kalau Perjanjian Lama disebutnya Edom. Edom itu anaknya siapa? Edom itu adalah nama lain dari Esau. Ya, jadi orang ini keturunan Esau. Ya, memang masih saudara dengan orang Israel. Ya, tapi dia bukan orang Yahudi asli. Dia memang penganut agama Yahudi. Ya, mungkin dia menganut agama Yahudi juga karena politik. Ya, jadi ceritanya begini, dia ini punya bapak namanya Antipater. Ya. Waktu itu kerajaan Roma menguasai dunia, ya, dipimpin oleh kaisar yang terkenal yaitu Julius, ya, Julius Caesar. Dan Julius Caesar ini menguasai daerah Timur Tengah diantaranya. Nah, ketika dia menguasai daerah itu, ada seorang tokoh daerah yang terkenal, yaitu Antipater ini. Maka orang ini kemudian dikasih kepercayaan, ya, untuk berkuasa. Dan sebagai penguasa, Antipater juga kemudian mempromosikan anaknya, ya. Anaknya ini disuruh menjadi pemimpin pasukan, ya. Dan ternyata memang Herodes punya bakat untuk menjadi pemimpin militer, ya, di Galilea. Dan dia menunjukkan ketangkasannya menumpas pemberontak, ya, pemberontak terhadap kekaisaran Roma tentu saja, ya. Dan dia mendapatkan perhatian dari petinggi Roma yang menguasai daerah sekitar Palestina itu, ya, markasnya di Suriah. Suriah itu sekarang itu yang hancur negaranya itu, Yordania, Yordania, Suriah, ya, maaf. Yang sekarang hancur kerajaannya, negaranya adalah Suriah. Dulu di Alkitab Perjanjian Lama disebut Aram. Ya. Nah, gubernur Romawi waktu itu bernama Marcus Antonius atau Mark Antony. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film Cleopatra, ya, itu ada tokoh namanya Mark Antony. Ya. Nanti kalau ada kesempatan Anda carilah, ya, lihat itu ceritanya, ya. Nah, kemudian Herodes ini diangkat menjadi pemimpin militer di seluruh kawasan Suriah itu, ya, Koile Suriah, ya, seluruh wilayah Suriah. Dan ketika kemudian terjadi pergolakan, perebutan kekuasaan, ya, setelah Julius Caesar ini dibunuh, ya, kemudian terjadi perang lah di antara orang-orang Roma. Maka kemudian kerajaan Roma sempat melemah. Dan beberapa wilayah itu kemudian berusaha direbut oleh bangsa-bangsa lain, ya. Di antaranya adalah kerajaan Partia. Ya, Partia ini kalau Anda membaca Kisah Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus dicurahkan, ada disebut kita orang Partia. Nah, Partia itu sekarang Iran, ya. Nah, pada waktu mereka ini menyerbu daerah Syria dan juga Palestina, maka orang Partia ini menunjuk yang namanya Antigonus. Antigonus ini keturunannya Makabe, ya, pemimpin perang orang Yahudi yang berhasil mengusir dinasti Seleucus, ya, yang salah satu tokohnya yang paling dibenci yaitu Antiochus Epiphanes. Ini orang menajiskan bait suci orang Yahudi dengan apa? Mempersembahkan babi di atas mezbah korban bakaran, dan itu menimbulkan kemarahan besar, ya. Nah, tokohnya itu adalah orang-orang Makabe, dan kemudian mereka punya terah yang disebut Hasmonean, ya. Nah, orang ini ditunjuk untuk menjadi penguasa di tempat itu. Nah, jadi ada dua
kerajaan yang bersaing untuk menguasai Palestina, menguasai daerah Israel. Yang satu dari Roma, yang satu dari Partia ini, ya. Maka Herodes karena dapat simpati ya dari Mark Antony tadi atau Marcus Antonius itu, maka dia dapat tambahan pasukan dan berhasil mengalahkan ya Antigonus ini. Ya, orang ini dihukum mati ya, dibawa ke Roma gitu. Ya. Karena perebutan kekuasaan, mau berkuasa di tempat itu. Sehingga ya terjadi rivalitas. Nah, karena berhasil mengalahkan itu, maka Herodes kemudian diangkat menjadi raja orang Yahudi. Padahal dia bukan orang Yahudi. Yang orang Yahudi padahal Antigonus tadi. Ya. Nah, karena dia ini bukan orang Yahudi, tentu dia ingin berusaha merebut hatinya orang Yahudi, biasa atau politik. Ya. Dan saya rasa Herodes ini juga memainkan politik identitas. Maka dia jadi orang Yahudi, bahkan kemudian dia memugar bait Allah di Yerusalem itu dengan luar biasa. Ya. Sampai ketika zamannya Tuhan Yesus menjelang disalib pun itu pembangunan masih belum selesai. 46 tahun sudah dijalankan. Ya, tapi tidak selesai karena memang luar biasa hebat. Si Herodes ini mengepres gunung untuk memperluas latar ya, platformnya itu landasannya luar biasa ya. Tapi sekali lagi dia bukan orang Yahudi dan dia punya kepentingan politik. Maka tidak heran ketika orang-orang Majus ini datang, dia kaget. Siapa lagi ini? Ya, maka kemudian dia berkata, aku mau menyembah dia, padahal bohong. Tolong selidiki ya dengan seksama. Nanti aku datang untuk menyembah dia, padahal bohong. Ya, dia mau apa? Mau bunuh. Ya, dan akhirnya tadi kita baca dia membunuh ya bayi-bayi 2 tahun ke bawah. Banyak yang mati tentu saja ya. Nah, saudaraku, jadi latar belakangnya tentu itu tadi politik. Tetapi secara rohani kita dapat berkesimpulan bahwa memang Herodes ini orang yang kerasukan setan pasti. Setan yang benci dengan kedatangan Tuhan ke dunia. Ya, yaitu setan antikristus. Roh antikristus, ya. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk membaca 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 1 Yohanes 4 ayat 3. Bersama 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 1, 4, 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus datang dalam daging tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Amin. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Abad pertama. Dia bilang sudah ada itu. Dan sudah banyak roh antikristus. Maka pada waktu itu gereja pada mula-mulanya kan dianiaya. Banyak dimusuhi oleh orang Yahudi maupun oleh orang Roma. Dan juga oleh orang-orang dari mana-mana di mana para rasul itu memberitakan Injil. Ada permusuhan terhadap gereja Tuhan. Ya. Nah, perhatikan tadi di pasal 2 ayat 18, 1 Yohanes 2 ayat 18. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, dan lewat kesempatan ini saya juga kembali mengingatkan bahwa kita ini sudah ada di waktu yang terakhir. Ya, jadi kita ini jangan berharap ya bahwa dunia kita ini akan semakin ramah terhadap kekristenan. Kita jangan mengira bahwa negara kita juga akan ramah terhadap kekristenan. Ya, mungkin ada orang-orang yang merasa sekarang ini
syukurlah, puji Tuhan. Ya. Tapi jangan terlalu berharap, Saudara. Ya. Karena roh antikristus itu ada dan dia sudah bekerja dan banyak orang sudah dikuasai oleh dia. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi jangan berharap bahwa dunia ini akan ramah kepada kita. Negara juga ya belum tentu bisa melindungi kita, karena itu jangan berharap kepada negara. Ya. Mari kita membaca Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Tuhan mengambil analogi kita ini seperti domba lawan serigala. Mana menang? Tidak bisa menang. Tapi Tuhan bilang, walaupun kamu tidak bisa menang, kamu mesti cerdik. Tapi kecerdikanmu harus dengan tulus. Ya. Nah, satu lagi di dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan berkata begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ayat ini adalah bagian dari amanat aku. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, ya, pergi beritakan Injil, ajar kepada semua orang itu segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya. Itu yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu kalimat terakhir mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, disinilah yang menjadi tempat pengharapan kita, bahwa apa? Tuhan itu menyertai kita. Amin. Ya. Mungkin sesaat kita berpikir, wah, sekarang Indonesia lebih baik lah. Belum tentu, Saudara ya, belum tentu. Jadi sudah kita letakkan harapan kita kepada Tuhan dan jangan takut. Ya, jangan takut bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya. Kalaupun mungkin suatu saat ada kesulitan-kesulitan, kita tidak dibiarkan sendiri. Ya, Tuhan ada menyertai kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 2. Tadi di ayat 1 mengatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Siapa ini orang-orang Majus? Ya. Nah, untuk mengetahui siapa ini orang Majus, tentu kita mesti banyak membaca, ya. Membacanya ya, misalnya kalau kita baca bahasa Inggris, kata orang Majus ini ditulis dengan kata wise men, orang-orang bijaksana, ya. Tapi di dalam bahasa aslinya dipakai kata magoi. Magoi ini bentuk jamak ternyata, ya. Nah, apa itu magoi? Tentu kita mesti juga punya mesti mencari referensi-referensi yang juga menggunakan kata-kata ini, ya. Yang pertama dari Alkitab kita, ya. Di dalam kitab Daniel, ya. Sayang ya, di dalam kitab Daniel kata itu tidak kelihatan, ya. Dan memang kitab Daniel ini juga ditulis di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, ya. Sedangkan istilah magoi tadi itu adalah bahasa Yunani, ya. Tetapi jangan lupa, orang Yahudi, ya, itu sudah menyalin perjanjian lama, kitab Taurat dan kitab nabi-nabi semuanya itu disalin di dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena pada waktu itu bahasa Yunani adalah menjadi bahasa sehari-hari. Dan mereka yang sudah terbuang jauh dari negaranya, mereka kadang-kadang sudah tidak bisa berbahasa Ibrani, ya. Karena itu supaya bisa keturunan orang Yahudi tetap bisa membaca kitab Taurat dan para nabi, maka disalin. Nah, di dalam salinan itu, ya, kitab Daniel pasal 1 ayat 20 ini disalin, ya. Kita baca aja bahasa Indonesianya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ayat ini konteksnya bicara tentang Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, mereka ini lebih canggih, lebih hebat 10 kali, ya. Dari siapa? Dari orang berilmu dan
ahli jambi. Nah, kata ahli jambi ini di dalam bahasa Yunani dipakai kata magus. Ini juga bentuk bentuk jamak ya. Nah, jadi kata magus ya diterjemahkan sebagai ahli jambi. Ya, kita simpen dulu nih. Lalu dari catatan di luar Alkitab yang pada zaman itu menggunakan istilah ini ya, tentu catatan sejarah. Ya, ada penulis sejarah terkenal yang bernama Herodotus ya. Dia hidup ya kurang lebih sejaman dengan Tuhan Yesus itu ya. Beberapa tahun sebelum Kristus datang ya, orang ini sudah ada dan dia menulis banyak catatan sejarah. Nanti Anda bisa Google gitu ya, Herodotus ya. Dia ini bapak sejarah ya. Nah, di dalam kitabnya yang pertama pasal 101 ayat 1 dia tuliskan di catatannya itu seperti ini. Dioses then united the Median nation by itself and ruled it. The Median tribes are these: the Pusei, the Parateseni, the Stokates, the Arisanti, the Budi, the Magi. Ya. Jadi suku-suku bangsa Median sekali lagi itu juga daerah Iran sekarang ya, dulu kerajaan Media Persia. Ya, yang pernah juga mengalahkan Babil. Setelah Babil, kerajaan Media Persia ini berkuasa. Ya, nah suku-suku yang ada di sana itu salah satunya adalah suku Magi atau bahasa Yunaninya dipakai kata magoi. Ya, kata magoi. Jadi kata magoi atau tadi bentuk jamaknya magus atau magoi itu ternyata adalah nama sebuah suku yang ada di Media Persia ya. Lagi di dalam kitab yang sama ya pasal 107 dia kemudian menceritakan ya bahwa ada seorang raja ya, dia ini bercerita ya, he communicated this vision to those of the magi. Dia ceritakan mimpinya itu kepada para magi. Jadi para magi ini adalah orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi. Ya. Lalu di pasal 132 ayat yang ketiga, ya, dikatakan when he was so arranged it, a magus come near and chants over it the song of the birth of the gods, as the Persian tradition relates it, for no sacrifice can be offered without a magus. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan simpelnya jadi seorang magus itu adalah seorang imam yang bertugas untuk apa? Mempersembahkan korban. Ya, karena tidak ada korban yang dapat dipersembahkan kecuali oleh seorang magus. Ya, magus bahasa Yunaninya ya. Jadi kalau kita simpulkan saudaraku ya, ternyata orang Majus ya itu adalah orang dari suku Magoi atau yang berada di Media, yaitu di Iran sekarang ya. Mereka itu orang-orang yang mungkin mempunyai profesi sebagai imam. Tentu imamnya bukan imam kepada Tuhan, tapi kepada berhala-berhala. Ya, mereka adalah ahli tafsir mimpi, ahli jambi tadi dalam surat dalam kitab Daniel. Ya, dan dia juga ahli perbintangan seperti yang kita baca di dalam Injil Matius ini. Tetapi keterangan-keterangan ini intinya cuma satu. Mereka itu bukan orang Yahudi. Ya. Siapa mereka? Deskripsinya banyak. Tapi intinya apa? Bukan orang Yahudi. Nah, mereka ini bukan orang Yahudi, tetapi tadi mereka berkata kepada Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru saja dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembah dia.
Mereka ini bukan orang Yahudi tapi datang untuk menyembah Kristus sebagai seorang raja. Ya. Orang asing menyembah rajanya orang Yahudi. Loh, apa urusannya sebenarnya? Gitu. Walaupun ada raja atau ratu terkenal misalnya Elizabeth atau nanti kalau dia mangkat itu diganti oleh siapa? Kita orang Indonesia apa urusannya sama dia? Kan enggak ada. Ya, benar enggak, Saudara? Tapi ini orang datang untuk menyembah kepada bayi Kristus. Karena apa? Karena mereka percaya dengan apa yang mereka mengerti dari ilmu ya, dalam tanda kutip, yang mereka miliki. Entahkah itu ilmu perbintangan, entahkah itu ilmu tafsir mimpi atau apa-apalah. Mereka ngerti ini yang lahir seorang yang besar. Dan tentu saja di dalam pengertian mereka ini bukan sekedar raja orang Yahudi, tetapi raja semesta. Kalau hanya sekedar raja orang Yahudi, ngapain mereka datang jauh-jauh? Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Majus ini kepada bayi Kristus ini, ya, ini memberikan kepada kita kesimpulan bahwa orang asing menyembah kepada Tuhan. Padahal Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Nah, sekarang orang Yahudi dikasih tahu, waktu Kristus lahir, orang asing datang menyembah. Ya, jadi yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah satu nubuat sebenarnya. Tentang siapa? Gereja. Bahwa nanti bangsa-bangsa lain akan menyembah kepada Tuhan. Ya, nah hal ini pernah Musa katakan dulu di dalam kitab Ulangan kepada orang Israel, nenek moyang mereka. Ulangan 32 ayat 21, kita baca. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Amin. Ya. Kalau kita baca dari ayat ini, kita memang pasti kita berkesimpulan Tuhan emosi ya. Tuhan marah. Dia cemburu. Karena memang Tuhan mengatakan, aku Allah yang cemburu. Ya, maka ketika dia dibuat cemburu karena orang Israel ini menyembah kepada yang bukan Allah, maka sekarang Tuhan buat cemburu orang Israel. Loh, Tuhan kok bales ya? Ya. Katanya Tuhan itu enggak bales. Ini kok Tuhan bales? Sebentar, ya. Kita ini mesti mengerti statusnya Tuhan sebagai siapa? Sebagai pencipta. Sebagai pencipta ya dia punya hak. Wajar. Dia marah, wajar dia cemburu. Ya, sama lah. Sebagai suami atau sebagai istri ya wajar kalau kita cemburu, marah itu sudah wajar. Kenapa? Karena kita mengasihi. Ya, karena kita juga sudah berkorban banyak pasti. Ya, kita sudah memberikan seluruh hati kita, itu yang membuat kita jadi marah. Itu yang bisa bikin kita jadi emosi karena cemburu. Nah, itu Tuhan seperti itu, ya. Nah, dan apa yang dinubuatkan oleh Musa itu betul-betul kejadian ya. Kita membaca sekarang Yohanes pasal 1 ayat 11, 12, 2, 3. Ya datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin ya. Kita itu ada di tulisan ayat 12 ya. Kita yang percaya, kita yang menerimanya, kita ini yang percaya kepada dia, kita dikasih kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Dulunya orang Yahudi, ya Tuhan datang kepada mereka, tapi mereka tolak kan, ya.
Nah, Tuhan buka kesempatan kepada kita. Ya. Nah, Tuhan sebenarnya baik ya Saudara ya. Dia kasih kesempatan bukan hanya orang Yahudi, tapi kepada semua orang. Sebenarnya kepada orang Yahudi itu Tuhan kasih mereka menjadi orang pilihan untuk apa? Menjadi orang yang mestinya mengabarkan tentang Tuhan. Orang Yahudi lah yang mestinya menginjili dunia. Orang Yahudi lah yang mestinya menjadi pewarta-pewarta keselamatan. Tapi mereka tolak. Nah, sekarang kesempatan ini dikasih sama kita. Kita percaya dan kemudian kita disuruh sekarang bersaksi tentang Tuhan. Ya. Dan kepada kita dikasih kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Ini saya sudah sering bahas ini, ya. Kita dikasih kesempatan supaya menjadi. Nah, itu kita tentu harus memperjuangkan ini. Apa yang Tuhan targetkan bagi kita itu mesti kita capai, kita wujudkan di dalam umur kita yang singkat ini. Ya, ada jatahnya kita. Ya, kita ini sudah dijatah. Nah, jatahnya ini mesti digunakan baik-baik. Ya, seperti waktu ulangan matematika biasanya berapa menit ya? 90 menit. 1,5 jam. Manfaatkan. Ya. Hidup kita ya begitu. Ya, manfaatkan baik-baik. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya pasal 2 ayat 11. Apa yang mereka lakukan ini? 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Jadi mengatakan maka masuklah mereka ke dalam rumah, ya, bukan ke dalam kandang, tapi sudah di dalam rumah, ya. Tentu kita dapat menginterpretasikan pada waktu itu kan kenapa begitu rame, ya. Ada sensus tadi, ya. Setelah sensus selesai tentu orang pulang, ya. Nah karena orang udah pulang tentu ada tempat, ya, buat mereka dan mereka datang menemukan bayi Yesus ini, ya, di dalam rumah itu, ya, tidak di dalam palungan lagi, ya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuka tempat harta bendanya. Ya, tadi saya menyebutkan mereka ini bukan orang Yahudi, tapi datang menyembah Yesus sebagai raja. Tentu yang disebut bukan semata-mata hanya raja biasa. Tetapi mereka percaya bahwa ini orang besar, ya. Bahkan saudara kalau Anda ada kesempatan waktu banyak begitu ya bisa lihat penjelasan siapa ya, orang Singapura. Dia hamba Tuhan ini menceritakan itu ada loh catatan sejarah Tiongkok yang mencatat fenomena luar biasa yang terjadi pada pergantian era itu, ya, ketika zaman itu disebut Masehi, ya, ada konstelasi bintang yang luar biasa dan orang Tiongkok itu punya catatan sejarah seperti itu dan mereka mempercayai itu, ya. Itu sebabnya sebenarnya orang Tiongkok itu dulu, ya, kita kan ngertinya orang Tiongkok sekarang kan komunis, gereja dilarang. Anda mungkin tidak ngerti, ya, itu orang Tiongkok dulu juga pernah jadi Kristen, ya, sak negara. Cuman karena apa? Karena salah perlakuan saja oleh paus, sehingga akhirnya mereka kemudian ya sudah, kami tidak mau jadi Kristen lagi. Sayang ya, mereka dulu percaya. Kenapa? Karena ya dari catatan sejarah itu pasti mereka dapat konfirmasi, ya. Dan orang-orang ini datang menyembah Tuhan sebagai raja, ya. Dan karena mereka mengakui Yesus ini ada raja, maka mereka membuka tempat harta
benda mereka dan mereka persembahkan. Nah, mereka ini percaya bahwa Yesus adalah Raja. Mereka belum tahu loh Yesus bakal jadi apa. Mereka belum tahu bahwa Yesus bakal mati disalib. Mati, bangkit, naik ke surga. Kita yang hidup di akhir zaman ini, kita tahu, memang kita tidak melihat. Tapi kita ngerti dari kesaksian-kesaksian murid-murid itu, bahwa Yesus yang lahir itu kemudian mati, disalibkan, bangkit kembali dan naik ke surga. Dan kita percaya. Tetapi pertanyaannya, adakah kita punya kepercayaan bahwa Yesus ini akan jadi raja di atas segala raja? Walaupun kita suka nyanyi ya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Waktu kita nyanyi itu, kita itu punya bayangan enggak sih bahwa dia itu suatu saat jadi raja? Apakah kita juga punya angen-angen? Duh, kapan toh Tuhan kau betul-betul jadi raja atas dunia ini? Ya. Nah, kalau dia jadi raja, mestinya kita juga kita punya sikap seperti orang-orang Majusi. Ya. Memberikan persembahan yang terbaik kepada sang raja. Ya. Nah, sebelum sampai ke sana mungkin kita buat aja pertanyaan, kepada raja kita itu memberi atau meminta tuh? Kepada raja, kita itu minta apa kita memberi? Nah, coba Anda ingat-ingat aja, itu Abraham ketika ketemu dengan Raja Salem, penampakan Kristus sebelum dia berinkarnasi. Apa yang Abraham lakukan? Minta? Enggak, dia kasih. Ya. Nah, kita ini memang kesulitan untuk memahami konsep tentang bagaimana bersikap terhadap raja, karena memang kita manusia modern, kita hidup di dalam era demokrasi yang tidak mengenal aristokrasi, ya. Kita tidak mengenal kerajaan. Tapi mungkin ada di sini yang dari Jogja? Ada enggak yang dari Jogja? Orang Jogja enggak ada ya? Kalau Anda orang Jogja, Anda ngerti lah sedikit banyak, ya, siapakah ngerso dalem itu, ya, dan siapakah Anda sebagai orang Jogja? Ya, orang Jogja menganggap dirinya itu apa? Kawulo. Ya, nah di dalam konsep negara yang bentuknya adalah kerajaan, yang namanya raja itu adalah pemilik segalanya, bahkan pemilik nyawa, ya, pemilik hidup daripada rakyatnya. Apalagi kalau raja itu perang, ya, musuhnya ditaklukkan, ya, tidak dihukum. Wah, itu yang ditaklukkan itu mereka akan berkata, hidupku milikmu, nyawaku milikmu. Ya. Karena apa? Karena merasakan bahwa ya sudah ditaklukkan, sudah kalah. Masih untung dikasih hidup, tidak dibunuh. Tapi Tuhan itu raja kita, bukan raja yang bunuh kita. Justru dia itu mati buat kita. Loh, apa enggak lebih hebat ya raja kita ini? Kalau kita ngerti ini, mestinya kita bisa menghargai Tuhan lebih baik lagi. Mestinya kita mengabdikan diri kita lebih baik lagi. Mereka tidak ngerti Injil, orang-orang Majus ini. Tapi mereka percaya ini bakal jadi raja besar. Loh, kita ini percaya bahwa kita udah ditebus oleh kematiannya loh. Kenapa kita tidak bisa memberikan penyembahan yang lebih baik? Mengapa kita juga kadang-kadang takut membuka tempat harta benda kita untuk kita persembahkan, untuk memuliakan namanya, ya? Karena itu mari kita renungkan, saudaraku, ya. Slide terakhir, saya tulis pertanyaan, do you come to worship Him?
Anda datang itu untuk apa? Anda datang untuk apa? Apel. Saya store muka. Atau Anda datang karena daripada online ribet, mending datang. Ya. Enak kebaktian pagi, habis itu selesai lunas. Ya. Untuk apa kita datang, saudara? Apakah kita datang untuk menyembah Tuhan dan membaktikan diri kita kepada Tuhan? Ya. Kita yang melayani juga. Anda melayani, Anda main, ya, main musik. Anda ya, jadi singer di sini. Apa benar tadi Anda worship, ya, ya. Biar ini menjadi otokritik buat kita semua. Mari kita hormati Tuhan lebih baik lagi, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Ya, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu terakhir tadi. Mari berdiri. Biar kita punya kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Kerinduanku datang padamu. Kerinduanku datang padamu. Allah mulia mawasya. Lagi katakan kerinduanku, datang padamu. Orang-orang Majus dari timur, dari negeri yang jauh, mereka datang untuk menyembah. Mereka berjalan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk mencari bayi Kristus. Mari kita tujukan hayal kita kepada Tuhan, roh kita kepadanya. Dia yang telah mati bagi kita. Mari kita sembah Dia. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah
Tidak ada yang mati bagi kita, hanya Dia. Katakan ku sembah Kau. Mari mengangkat tangan. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam roh tak seorang pun, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Agungkan Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan menjadi Raja. Dia akan datang ke atas muka bumi ini. Tapi sebelum itu memang akan banyak permusuhan kepada gereja, kepada kita. Kita mesti mengerti ini, tetapi kita juga tidak perlu takut. Karena Tuhan berjanji, Tuhan beserta dengan kita sampai akhir zaman. Ya, karena itu juga apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita, persoalan-persoalan kita, mari kita belajar, percaya Tuhan ada kok bersama kita. Kita tidak sendirian, kita tidak sedang menanggungnya sendiri, kita tidak sedang berjalan sendiri. Tuhan ada beserta kita. Tapi kita juga mesti belajar untuk menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hati kami digembirakan, dikuatkan karena janji-Mu. Engkau selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur, kami boleh menjadi umat-Mu yang Tuhan juga sedang siapkan supaya kami betul-betul waktu Engkau datang, kami menjadi anak-anak Allah yang sepenuhnya.
Karena itu Tuhan, terus proses hidup kami supaya kami semakin hari juga semakin hormat, semakin takut kepada Tuhan. Betul-betul menjadikan Tuhan Raja di dalam hidup kami ini. Sekalipun mata kami tidak melihat, tetapi kami punya sikap hormat kepada Tuhan, takut kepadamu. Dan biarlah juga kami melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Engkau berjanji setiap kami yang telah melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kepada kami akan dibagikan juga kuasa untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga terus berani memberikan hidup kami, mengorbankan diri kami untuk kami tanamkan seperti benih, sehingga banyak jiwa-jiwa juga boleh dimenangkan lewat pengorbanan-pengorbanan jerih payah kehidupan kami, lewat keringat yang kami teteskan, air mata yang kami teteskan. Juga setiap persembahan-persembahan, korban-korban, keuangan, semuanya kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi Tuhan. Terus Tuhan bicara kepada kami masing-masing, tuntun kami dalam hidup kami selanjutnya. Dan sekarang Tuhan, kami juga mempersembahkan segala persembahan-persembahan, keuangan kami, persepuluhan kami, semuanya juga untuk kemuliaan nama-Mu, supaya kerajaan-Mu makin besar, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan sekarang ulurkanlah tangan-Mu, berkati kami semua. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan juga rezeki bagi kehidupan kita. Bapa memelihara kita, dan pulanglah dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai dipenuhkan dalam hati kita senantiasa. Terima kasih, kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. See a way that you were making, 'cause every limitation you were breaking, ha. And with a shout of praise the ground is shaking. There's miracles for days 'cause you're amazing.